Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alida Mahrani dengan NIM 45124200011. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kearifan lokal Sasi di Maluku. Adapun poin yang akan dibahas yaitu yang pertama adat Sasi di Maluku, yang kedua jenis-jenis Sasi di Maluku, tiga tantangan atas keberadaan Sasi, dan yang keempat peranan Sasi dari budaya dan pendidikan konservasi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan atau menunjukkan peta Pulau Maluku, di mana Maluku ini dikenal dengan sebutan 1000 pulau dan dikategorikan sebagai provinsi kepulauan. Masuk ke dalam poin pertama, itu adat Sasi di Maluku. Sasi ini berasal dari kata sangsi yang artinya larangan. Larangan berupa pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pendirian Sasi yaitu agar masyarakat dapat menjaga kelestarian dan menggunakan sumber daya kelautan secara bijak dan berkelanjutan, agar tidak terjadi kegiatan eksploitasi secara berlebihan. Prinsip pengelolaan Sasi tentu saja didukung oleh hukum adat dan hukum adat yang sudah ada turun-temurun. Fungsinya itu untuk mendisiplinkan masyarakat supaya masyarakat ini patuh terhadap hukum adat. Kemudian Sasi Maluku ini memiliki dua istilah, yaitu upacara buka dan tutup Sasi. Adapun buka Sasi ini merupakan kegiatan di mana yang hanya diperbolehkan untuk memanen dan mengambil suatu sumber daya yang sedang disasi. Dan Sasi ini dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan. Pembukaan Sasi laut dilakukan berdasarkan dua alasan. Yang pertama itu atas dasar permintaan pasar, dan kedua atas dasar kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Kemudian upacara tutup Sasi ini yaitu larangan untuk memanen dan mengambil sumber daya yang tidak sedang disasi, dan tentu saja ini dilindungi oleh hukum Sasi. Kemudian jenis-jenis Sasi di Maluku. Adapun jenis-jenis Sasi, yang pertama yaitu Sasi laut. Yang Sasi laut ini meliputi kawasan pantai dan laut, ya, seperti contohnya Sabialola atau sejenis karang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Kemudian kedua, Sasi sungai atau kali. Itu mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya ada ikan lompeng yang sudah masuk ke kali, masyarakat ini dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Kemudian yang ketiga, Sasi hutan, yaitu meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Biasanya ini berupa tanaman, baik yang udah ditanam maupun yang sedang tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya Sasi kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar, dan cengkeh. Kemudian ada Sasi binatang, yaitu Sasi binatang tertentu di lokasi hutannya dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian jenis Sasi selanjutnya yaitu Sasi agama, di mana Sasi ini sudah ditetapkan oleh pemuka agama. Sasi agama biasa disebut dengan Sasi rohani atau Sasi kepercayaan, berdasarkan kepada kepercayaan yang sudah pasti. Lalu erat hubungannya atau erat kaitannya dengan kekuatan roh-roh leluhur dan kekuatan alam semesta di masa lampau. Kemudian ada Sasi pribadi, Sasi negeri atau kampung, yaitu larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa. Kemudian terakhir ada Sasi babaliang,
yaitu suatu bentuk dari sasi negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Ini berikut dokumentasi mengenai sasi-sasi yang ada di Maluku. Seperti sasi lompa, sasi hutan, upacara tutup sasi, upacara buka sasi, tradisi penangkapan ikan lompa. Dan selanjutnya ada tantangan atas keberadaan sasi. Yang pertama ini menurunnya kesadaran masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya proses globalisasi. Kemudian yang kedua, minimnya perhatian pemerintah daerah mengenai keamanan di wilayah sasi laut ataupun perbatasan laut. Nah, hal ini menyebabkan adanya penangkapan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di luar suku sasi. Kemudian yang ketiga, minimnya teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya. Ketika masyarakat di Maluku ini panen, mereka tidak terlalu pandai dalam memproses hasil panennya, dan masyarakat tersebut juga kurang pengetahuan atau minimnya ilmu mengenai proses pengaturan keuangan. Kemudian yang keempat, munculnya kecemburuan sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat luar dalam penangkapan ikan. Hal ini masyarakat luar penangkapan ikannya dengan menggunakan alat yang sudah modern, sedangkan masyarakat lokal masih menggunakan alat penangkapan yang berupa masih tradisional. Kemudian peranan sasi dari budaya dan pendidikan konservasi. Sudah dijelaskan di awal bahwa tujuan dari sasi ini itu untuk melestarikan sumber daya yang ada. Nah, sasi ini merupakan contoh dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan atas dasar pengetahuan lokal dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Nah, hal ini kita bisa menurunkan kepada generasi seterusnya mengenai betapa pentingnya untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Dari penjelasan yang sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kearifan lokal ini merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam di tempat tinggalnya agar dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan. Nah, sasi ini bentuk kearifan lokal yang melindungi wilayah tertentu sumber daya alam, khususnya di Kepulauan Maluku yang dikelola oleh lembaga adat atau agama. Dan tujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dan tidak gampang punah akibat adanya kegiatan eksploitasi secara berlebihan. Cukup sekian dapat saya jabarkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.